Assalamualaikum teman-teman semua. Jadi sebelum ke video intinya, aku mau review buku tentang seni memaafkan. Oke, langsung aja. Rasanya memang betul ya, apa yang teman-teman rasain mungkin atau gak jauh beda sama apa yang aku rasain. Kayaknya semua pembaca ngerasain deh. Kalau semisal kita habis baca buku, terus bukunya itu bikin kita terngiang-ngiang, terus kayak misalkan ada satu tokoh yang bikin kita tuh keinget dia. Nah terus bukan keinget someone tuh ya, maksudnya tuh keinget apa yang ada di kepala kita tuh keinget terus, itu rasanya pengen dituangin. Nah itu terjadi juga sama pembaca, teman-teman pembaca kemarin aku. Jadi mereka ngerasa kalau kita udah habis baca buku terus nggak disampaikan ke orang tuh rasanya kayak ada yang ganjel. Nah sebenarnya aku juga ngerasain gitu akhir-akhir ini. Terus mereka bilang bukan berarti kita tuh butuh someone to talk, misalkan kayak pacar lah, atau misal ya mungkin bisa juga sih, cuman aku tidak menormalisasi itulah. Nah salah satu cara untuk kita menuangkan apa yang kita udah baca itu adalah dengan ikut agenda yang kemarin aku coba. Jadi rasanya aku bisa menuangkan apa yang udah aku baca, dan juga salah satu caranya adalah dengan mereview buku, baik berupa konten atau semisal dulu kan pas awal aku mulai baca tuh aku senang banget review buku, terus aku taruh di highlight Instagram, di story, karena sewaktu-waktu aku bisa baca ulang. Nah itu salah satu cara aku untuk menuangkan apa yang aku baca gitu, biar kita nggak lupa. Nah kemarin aku tuh bawa buku ini, Seni Memaafkan. Penulisnya itu Bryan Adam, dia dari Indonesia. Nah pas aku kemarin review awalnya kan aku nggak percaya aku bakal bisa selancar kemarin, karena jujur aku belum selesai baca buku ini. Terus selama di perjalanan ke acara aku sempat underline beberapa kata-kata yang misal aku bakal ingat. Nah surprisingly di sini itu ada cerita tentang Buya Hamka, yang pada saat itu Buya Hamka itu pernah dipenjara, teman-teman. Atau mungkin teman-teman udah tahu, atau memang akunya aja yang kurang baca ya. Jadi di sini tuh bilang kenapa nyambung sama memaafkan, seni memaafkan. Nah waktu Buya Hamka di penjara itu beliau difitnah. Nah pada zaman Presiden Soekarno, presiden kita yang pertama. Jadi Buya Hamka itu dituduh membunuh atau merencanakan pembunuhan kepada presiden kita yang pertama. Nah padahal buktinya itu nggak ada. Jadi istilahnya Buya Hamka itu dipenjara selama 2 tahun 4 bulan tanpa bukti nyata. Nah karena dituduhlah tersebut, Buya Hamka akhirnya menjalankan penjara tersebut sampai akhir. Nah tapi tentu ya dibalik semua kejadian itu pasti ada hikmahnya. Jadi selama Buya Hamka di penjara itu dia bisa menghabiskan atau menyelesaikan satu kitab tafsir penuh 30 juz. Jadi luar biasa. Dan setelah, singkat cerita, ketika Presiden Soekarno menjelang wafat di hari akhirnya, dia menuliskan surat wasiat kepada keluarganya untuk memberikan perintah kepada Buya Hamka agar mengimami sholat jenazahnya Soekarno. Jadi walaupun waktu itu Buya Hamka pernah dipenjara tanpa bukti yang nyata gitu ya, beliau tetap memaafkan dan sangat-sangat legowo untuk menerima apa yang terjadi kepada dia. Pada akhirnya Buya Hamka tetap menerima perintah dari Soekarno untuk mengimami sholat jenazahnya. Terus sahabat-sahabat Buya Hamka kan pasti bertanya-tanya gitu ya, kenapa engkau mau menerima perintah tersebut? Karena itu tadi, Buya Hamka adalah seorang pemaaf gitu ya, sangat luar biasa. Apa dia mengajarkan kepada kita kalau semisal Tuhan saja maha pemaaf gitu. Maka dari itu kita sebagai hambanya juga harus belajar untuk memaafkan. Nah itu sebetulnya banyak banget ya kisah dan hikmah dari pelajaran kisah tersebut. Nah terus juga sebetulnya kan buku ini termasuk jenis self improvement ya, dan sebetulnya juga buku ini tuh mengajarkan kita untuk memaafkan diri sendiri dulu gitu. Jadi sebelum kita maafin orang lain, alangkah lebih baiknya kita memaafkan diri sendiri gitu. Gimana, udah maafin belum sama diri sendiri? Karena sebetulnya aku beli buku ini tuh
nggak direncanakan gitu, nggak ada wishlist di pikiranku untuk beli buku ini. Tapi waktu itu aku ke bazar buku, terus aku ngeliat buku ini, rasanya nggak ada salahnya aku baca soal memaafkan ini nih. Karena aku ngerasa setiap orang butuh proses untuk bisa memaafkan, entah masa lalu, entah hal-hal yang menyakiti dia selama kehidupan lah. Apalagi kita ya menjalani kehidupan dewasa ini rasanya harus punya hati yang lapang dalam menerima keadaan apapun. Terus di sini juga banyak quotes-quotes yang bagus. Salah satunya aku bacain ya. Sebetulnya banyak banget. Salah satunya aku mau bacain di sini yang aku garis bawahi aja. Orang yang tersakiti perlu bersikap ikhlas dalam menghadapi kenyataan dan menerima segala sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya. Tanpa keikhlasan, dia tidak akan pernah beranjak dari kubangan dendam. Menerima keadaan apapun yang terjadi setelah memaafkan adalah kunci dari kedamaian orang yang tersakiti. Ketika dia sudah bisa mengikhlaskan keadaan tersebut, maka hidupnya akan lebih ringan. Jadi rasanya memang betul sih, kalau kita belum bisa maafin orang tuh rasanya kita kayak buang energi ya. Entah pikiran kita terkuras, dan mungkin otot-otot kita juga jadi tegang gitu ya, karena setiap kepikiran hal itu tuh rasanya kayak kita kayak mau marah. Tapi ternyata namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Jadi rasanya kita juga harus mengerti gitu ya perspektif dari orang tersebut. Kenapa sih orang tersebut melakukan hal yang bisa menyakiti kita gitu, walaupun dia tuh sebetulnya nggak niat menyakiti kita. Mungkin karena kitanya juga melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu aja. Jadi memang gak segampang itu sih maafin orang ya, apalagi mungkin tersakiti oleh kata-kata atau perbuatan. Jadi yakinlah semuanya akan berlalu. Sebetulnya aku belum selesai baca buku ini, tapi karena kemarin aku datang ke event itu, jadi rasanya aku butuh menuangkan kembali ya. Karena pas di video yang ini nih, video pas aku review tuh ngerasa aku bisa juga ya, dengan public speaking aku yang mungkin gak terlalu bagus, tapi rasanya aku bisa menuangkan apa yang aku baca. Nah jadi mungkin teman-teman sedikit aja ini review yang gak jelas, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.